Saya tidak berani mengatakan bahwa pencapaian saya itu sudah sangat tinggi. Banyak sekali orang-orang di luar sana, mungkin teman-teman saya, partner-partner saya yang pencapaiannya jauh lebih besar daripada saya. Tapi kalau mengingat time frame-nya itu hanya baru 1,5 tahun, dan saat ini saya mengelola beberapa marketplace dengan, kalau ngomong nominal itu sudah di atas 100-an, mungkin di atas 150 juta per bulan secara omset. Yang mau saya motivasi adalah, ayo teman-teman yang mungkin punya greget mau usaha online, ini adalah usaha yang kalian bisa seriusi. Ini nggak lagi hanya sekedar usaha yang dipandang sebelah mata kemudian hanya dijadikan sampingan. Ini justru sekarang mengubah hidup saya, mengubah apa yang dulunya tidak pernah saya prioritaskan menjadi prioritas utama. Saya Angga Wijaya, saya owner dari Alat Barber, yaitu sebuah usaha yang bergerak dalam penjualan alat-alat kebutuhan di barbershop dan salon. Untuk lokasinya, saya berada di Jalan Kendali Soto, RT 11 RW 03, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Kenapa ada RT RW-nya? Karena ini berada di dalam kampung. Saya fokus penjualan online. Kalau ditarik tentang masa lalu itu yang agak panjang, mungkin cerita saya bermula sepulang saya jadi TKI di Korea kurang lebih tahun 2012. Pasca itu saya mencoba beberapa peruntungan di dunia usaha. Saya mulai dari jualan kelontong di pasar, kemudian berjalan beberapa tahun, saya kemudian punya ide membuat usaha barbershop. Jadi kurang lebih dari 2012 saya pulang dari bekerja di luar negeri. Kemudian saya berbisnis kelontong, itu menurut saya stuck gitu ya. Saya tidak mampu mengembangkan ke arah yang lebih baik. Saya beralih profesi menjadi tukang cukur di tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 itu saya rintis sampai pada tahun 2020 saya memiliki sekitar 8 titik usaha atas nama barbershop saya. Jadi ide tentang barbershop itu sebenarnya tidak pernah direncanakan, tapi pernah dibayangkan, karena dari dulu itu saya cukup menyukai hal-hal yang berhubungan sama hairstyling gitu ya. Jadi saya pernah punya kemampuan secara otodidak, tapi tidak pernah mengkomersilkannya. Hingga suatu hari saya ketemu dengan teman, di mana kita berpikir, karena waktu itu sama-sama kita mau konsep usaha apa, tapi kita nggak kepikiran, sehingga akhirnya dalam sebuah percakapan itu tercetus kita kepingin buka ide, kita kepingin buka usaha barbershop, di mana barbershop waktu itu tepatnya di Malang Selatan itu belum ramai seperti sekarang. Dia baru hanya ada di dominasi masyarakat perkotaan. Nah, dari situ ternyata ketika kita buka tahun 2015, apa yang saya impikan selama ini kemudian direalisasikan sebagai sebuah usaha. Alhamdulillah maju cukup pesat. Tapi kemudian setelah itu cukup pesat, di tahun 2020 awal
ada beberapa kendala yang membuat barbershop saya itu dari 8 titik sekarang hanya tersisa 1 saja, dan saya memutuskan banting setir untuk menjadi suppliernya alat-alat kebutuhan barbershop. Awal tahun 2015 itu seperti saya sebut di awal tadi, usaha barbershop belum begitu menjamur seperti saat ini, khususnya di daerah Malang Selatan. Mungkin salah satu pionirnya adalah saya. Nah, masyarakat yang sebelumnya belum terlalu mengenal barbershop, kemudian ada antusiasmenya sangat tinggi. Ya, kita masuk ke sana di tengah antusiasme masyarakat yang benar-benar baru mulai terbangun, sehingga bisnis ini di awal-awal tuh sangat signifikan. Jadi anak-anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA, mereka yang tahu style dari sosmed, tidak harus ke kota besar untuk membuat style rambut idamannya itu, tetapi ternyata sekarang di daerahnya sudah ada. Itu yang membuat bisnis saya di tahun 2015 sampai 2017, 2019 akhir masih cukup sangat signifikan. Lalu apabila pertanyaannya kenapa sekarang kok tiba-tiba banting setir, 2019 akhir masuk ke 2020 tidak ada yang menduga sama sekali. Tetapi sekitar 2020 bulan 3 ya, dunia internasional mengalami satu hal yang tidak pernah diprediksi oleh semua orang, yaitu tentang COVID-19, di mana waktu itu Indonesia di sekitar bulan 3 kalau saya tidak salah ingat, ada kebijakan yang namanya PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar pertama kali, dan seketika itu barbershop saya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi apabila saya bilang omset awalnya itu 100%, hanya sisa 30%. Dari sana saya berpikir saya harus melakukan langkah-langkah antisipasi. Salah satu yang saya amati malah justru kebutuhan alat cukur untuk masyarakat umum mulai meningkat. Nah, potensi itu saya baca, kemudian saya memutuskan untuk benar-benar konsentrasi di jualan, dan alhamdulillah sampai sekarang. Karena target market saya waktu itu untuk menentukan lokasi adalah kebanyakan di daerah-daerah yang didominasi oleh sekolah. Dan kita tahu selama masa PSBB sampai sekarang jadi PPKM, berapapun levelnya, aktivitas belajar mengajar secara offline itu tidak ada. Sehingga tempat-tempat yang dulu ramai oleh aktivitas sekolah, nah jadi sepi. Tapi kalau tadi pertanyaannya tentang tips dan trik untuk membangun barbershop di kondisi seperti ini, mungkin target marketnya bisa dibuat berbeda dengan target market saya awal. Bisa mungkin teman saya masih bisa bertahan, bahkan justru bisa berkembang di saat ini itu di sekitar asrama tentara gitu ya, yang kebutuhan cukurnya lebih sering, atau mungkin di tengah pemukiman padat penduduk, di perumahan-perumahan gede, atau di kampung yang dia populasinya tidak tergantung dari anak sekolah ataupun mahasiswa. Jadi tips dari saya, hindari kawasan-kawasan sekolah untuk sekarang buka bisnis barbershop. Jadi 2020 bulan 2 saya mulai membaca bahwa barbershop itu mulai menurun performanya. Tetapi di sisi lain ada terjadi perubahan tertentu di mana saya juga tidak pernah prediksi sebelumnya, yaitu penjualan alat-alat justru meningkat pada saat bulan-bulan tersebut. Nah, saya merintis di bulan 2 kalau saya tidak salah ingat itu dengan omset Shopee pertama kali itu hanya ratusan ribu, jadi nggak sampai 200.000 per satu bulannya. Bahkan ketika saya lanjut lagi berjualan sampai bulan keduanya, itu masuk di bulan 4 pun juga tidak menghasilkan omset. Tapi saya terus pelajari bagaimana caranya, kemudian saya putuskan ini harus saya pilih ketimbang unit usaha saya yang lagi slow,
di bulan ketiganya atau kalau saya tidak salah ingat di bulan keempat, yaitu bulan April. Jadi bulan ketiga saya jualan, yaitu di bulan April, itu menghasilkan omset yang ternyata loncatannya sudah cukup lumayan. Di sekitar 3 bulan awal itu baru mendapatkan omset yang menurut saya lonjakannya luar biasa. Kalau ditarik per saat ini, saya sudah berjalan 1,5 tahun kurang lebih. Grafiknya masih menunjukkan bahwa kegiatan yang saya lakukan ini adalah keputusan yang tepat. Itu dibuktikan oleh data dan fakta, di mana omset dari bulan per bulan juga cenderung mengalami kenaikan hingga beberapa kali lebih baik ketimbang di awal. Jadi singkat ceritanya, sampai saat ini usaha ini masih terus tumbuh, dan sepertinya kalau ditumbuhkan kembali juga masih cukup bisa. Kalau ngomong soal optimis tidak optimis, pasar yang saya kelola sekarang itu adalah pasar yang berbeda dengan pasar jasa barbershop, dimana kalau kita mau mengembangkan barbershop kadang-kadang ada kendala. Sedangkan yang saya lakukan sekarang itu berbasis bisnis barang, hampir tidak ada batasannya, Mas. Marketnya juga kita ngomongnya Indonesia gitu ya. Bahkan beberapa marketplace itu memfasilitasi sekarang saya bisa untuk melakukan transaksi ekspor, walaupun tidak besar gitu ya skalanya, tapi marketplace tertentu sudah memfasilitasi saya untuk melakukan kegiatan ekspor. Dan sampai saat ini tercatat kurang lebih 3 atau 4 kali saya sudah pernah berjualan sampai ke Malaysia, ke Vietnam, kemudian ke Brasil kalau saya nggak salah ingat, yang satu saya lupa. Jadi ngomong tentang peluangnya, saya pikir masih cukup besar, dan tingkat optimis saya juga masih. Apa yang saya lakukan sekarang dari sesuatu yang saya tidak ketahui. Jadi saya selalu merasa apa yang saya lakukan itu harusnya lebih ideal saya melakukan dari apa yang saya ketahui. Dunia barbershop saya geluti kurang lebih 5 tahun. Saya tahu betul kebutuhannya seperti apa, seluk-beluknya seperti apa, permintaannya seberapa tinggi, apa yang jadi tren dunia barbershop saat ini. Itu data awal saya untuk saya melompat jadi supplier alat-alat sekarang, karena saya punya cukup pengetahuan tentang kebutuhannya dan marketnya siapa. Yang kedua, saya punya prinsip, ketimbang kita itu menahan kereta atau mobil yang mau masuk ke jurang, lebih baik kita mengendarai mobil yang masih bisa diselamatkan. Jadi kalau kita misalkan disuruh memilih ada 2 mobil, yang satu sudah mau jatuh, saya kalau menghabiskan energi dan konsentrasi saya memikirkan itu, sementara saya ada mobil ini yang bisa saya gas, itu saya tidak apa-apa, saya berkorban itu. Jadi dengan pertimbangan itu, cukup gambling juga di awal, tapi 1,5 tahun ini mungkin perjudian saya dalam tanda kutip dalam memilih hal tersebut cukup bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun sebenarnya dalam segi perasaan saya agak kacau gitu ya. Jadi 5 tahun ini saya hidup di bisnis tersebut, di bisnis barbershop. Bisnis ini punya banyak kisah dalam hidup saya. Ada satu momen di mana saya dibesarkan dalam bisnis ini, tiba-tiba sekarang yang walaupun masih berkaitan, tapi ini 2 hal yang berbeda. Itu saya kadang-kadang cukup baper, tapi ngomong sekali lagi soal bisnis, kita nggak boleh baper. Yang perlu dipertimbangkan hanyalah data, angka, dan hal-hal yang logis yang berkaitan dengan tumbuhnya usaha. Menurut saya sih, biar bagaimanapun industri barbershop itu membawa saya ke titik pencapaian tertentu. Saya pernah punya banyak titik cabang barbershop. Saya kemudian beralih ke sebuah unit usaha baru, jualan alat, dan saya juga sekarang masuk dalam sebuah komunitas barber di Malang, yang kebetulan teman-teman mempercayai saya juga sebagai ketuanya. Harapan saya cukup besar pada dunia barbershop, baik itu di Malang maupun di Indonesia gitu ya.
saya berharap industri barbershop itu harusnya tumbuh, orang-orang mudanya juga harus diregenerasi, dan saya ingin memberikan kepada teman-teman bahwa sekarang tuh barbershop atau menjadi seorang barber itu bisa jadi opsi pilihan pertama. Kalau dulu itu kelemahannya ketika ngomong jadi tukang cukur atau tukang pangkas itu jadi opsi terakhir. Jadi ketika tidak punya pekerjaan, bikin usaha nggak berhasil, orang berpikir aku mau jadi tukang cukur aja karena mungkin modalnya nggak terlalu besar gitu ya. Kalau sekarang enggak, sekarang ini harus bisa masuk sejajar sebagai profesi seperti profesi-profesi lain seperti barista atau apa yang berhubungan dengan dunia anak muda. Ayolah kita bangun bisnis ini, dunia industri barbershop ini sebagai suatu usaha yang tidak lagi dianggap sebelah mata, dan orang menjadikan ini sebagai salah satu alternatif pekerjaan utama, bukan lagi alternatif ketika tidak bisa bekerja di unit usaha lain atau pekerjaan lain. Ketika usaha kalian itu punya dampak negatif gitu ya, atau COVID-19 itu memberikan dampak negatif dari terhadap usaha kalian, jangan pernah hanya sekedar mengeluh. Kalau kalian capek, tidak berhenti. Capek itu istirahat, kemudian berlari lagi. Jadi kadang-kadang satu usaha mati akan dimunculkan usaha-usaha yang lain. Intinya adalah kita harusnya tidak pernah mematikan kreativitas, dan tidak pernah juga menutup diri untuk mau terus belajar dan belajar. Kalau ngomong saya berbisnis online, saya bukan orang yang muda, saya bukan orang yang tahu tentang teknologi. Saya mungkin sudah berjenggot lebat dan lain sebagainya, lebih sangar kalau pegang gunting, tapi ternyata saya belajar Shopee, saya belajar dari emak-emak bagaimana caranya mereka tidak malu berjualan online. Itu mungkin insya Allah bisa jadi solusi menghadapi pandemi saat ini. Intinya jangan pernah menutup kreativitas dan mau terus berinovasi. Saya Angga Wiswijaya dari Alat Barber. Salam sukses untuk pengusaha muda di Malang.